waktu kau ini kita bahas lagi yang tentang keributan kau sama si Olga. Yang waktu kau nggak teguran sama si Olga itu, waktu gue mau berangkat itu gue udah bertanya-tanya, kenapa lu sama Olga nggak sempat teguran? Di situ gue udah, lu kemana, Olga kemana, arahnya. Di situ gue udah punya feeling ini. Ada udah mulai begini kalian berdua. Di situ aku juga. Bukan diginiin, setiap mau pertemuan pasti diginiin. Iya mak. Nah makanya situ kan gue udah nengok beberapa orang yang masuk ke situ. Awalnya kan cuman gue, lu, sama anak gue si Erik, ya kan? Setelah itu masuk entah siapa-siapa. Itu gue udah mulai minggir itu karena gue udah sibuk juga dengan urusan gue sendiri kan. Pokoknya dari mulai gue nemenin lu ke TVRI. Sebelum ke TVRI itu lu sama Olga udah nggak teguran dalam 1 minggu itu. Gue lihat kemana di situ gue udah merasa gue sebagai mama-mamaan kalian ya, yang setahu gue ya, waktu itu lu sama Olga tuh gue udah punya firasat, ini ada apa anak dua ini, kenapa Olga kesana sendiri, lu kesini sendiri, nanti ketemu Olga nggak ada ngobrol, berhadapan nggak pernah teguran, masuk kamar gue nggak ngerti lu bisa tidur bareng sama orang lu nggak teguran. Ruben, itu pertanyaan aku buat lu. Sama manusia yang ada di situ tuh. Sama manusia yang ada di situ. Jadi dia tuh yang selalu kan dulu kan kalau Olga kan taruh uang di situ tuh, ya kan? Jadi kalau udah pada meleng itu pasti gue jagain tuh. Nah karena ngerasa gue itu protek, ya kan? Nih anak kan polos banget nih si Olga, ya kan? Jadi nggak boleh lu dimanfaatin. Iya karena itu. Kan tahu gue kan. Karena gue tahu si Olga ini kan bener kayak, makanya gue selalu bilang, Olga nggak usah bayarin gue, lu bayarin aja yang lainnya. Karena gue bersini, Ruben, gue belum pernah minta bayaran sama kalau lagi makan kan, jarang sekali. Paling cuman, mak aku bayarinnya mak, ya udah, lain kali gue bayar ya. Gue nggak pernah minta bayar makan kemana, karena gue punya harga diri. Dan aku bilang, dan aku juga udah punya mobil pada saat itu. Ya. Itu banyak kata-kata jual itu masih, ya Allah Tuhan. Kayak bocah-bocah di bulan puasa, liburan. Kita nggak ada kepikiran takut, nggak ada kepikiran apa loh ya. Kita nggak ada kepikiran takutnya. Sementara Olga sama Ruben ini udah mulai dikenal orang loh. Lalap ini bertiga jalan, mau kemana Ruben? Ayo mah kita ngelaprak katanya. Malam-malam jam 12, jam 1. Nggak ada capeknya manusia dua ini. Mau kemana Ruben? Tadi kan udah dari ini. Mak kita mau makan ke Pasar Senen. Bukan Pasar Senen sih, Kampung Melayu apa kemana gitu. Yang kita naik taksi turunnya jembatan. Lu inget nggak tukang jamu di Cipinang? Tukang jamu Cipinang. Iya, yang kita masuk rumah-rumah, masuk penduduk. Iya, dia nggak bisa. Pokoknya dibawa ke tukang jamu manapun Olga nggak sembuh. Kalau dibawa ke dia langsung enakan badan gue. Iya, yang hujan-hujan itu ya di Cipinang itu ya. Bukannya tapi emang enak Bun. Itu bukannya dukun. Tukang jamu giling. Orang di pinggir jalan, masa dukun pinggir jalan? Itu tukang jamu. Yang ceritanya malam-malam kita semua nunggu di dalam taksi, hujan-hujan, Olga keluar sendiri kemana itu? Ayo. Tukang jamu. Tukang jamu kok jauh kali kayak gitu orang mas. Yang mana tuh? Mana? Olga sama gue naik taksi berempat, dan siapa lagi? Mak diam aja di sini ya. Olga turun ini katanya. Dia turun masuk gang-gang kecil. Hujan-hujan gerimis-gerimis. Itu rumah si Doli, inget gak? Doli almarhum. Bukan. Si Doli. Yang zaman dulu ada ngetop tuh Halo Selebriti, Nova Soraya, yang dia selalu parodin halo dia. Yang sponnya pakai spring bed. Oh iya tahu gue. Kalau pakai bedak spon spring bed ya, spring bed digunting sama dia kan ujungnya tuh. Kasur busa. Pok pak itu. Kan dia rumahnya di situ tuh, di pasar-pasar masuk dalam situ. Kontrakan di pohon. Jadi ada orang pohon dibikin rumah, ngontrak. Sebulan 50.000. Kita goyang dikit goyang. Buset. Ya Allah, tapi Ruben ingat ya Ruben ya, waktu zaman kita banyak kali jalan-jalan ke sana kemari ya. Oh gitu ya. Gila bun. Tapi enak loh, kita udah melewati fase itu loh. Tapi yang makanya